Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang telah membawa kita pada zaman kegelapan sampai ke terang benderang pada hari ini. Baik, di sini kita akan melakukan penyuluhan, yaitu dua. Yang pertama tentang edukasi bahaya merokok terhadap kejadian kanker paru, dan juga mawas diri dan deteksi dini TB kelenjar pada anak. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Nita Sahara, spesialis patologi anatomi selaku dosen fasilitator penyuluhan kami, lalu teman-teman panitia acara pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada penyuluhan di hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ahyan Fauzi Rizky kepada Didi Depisah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita diizinkan sampai pada Zoom kali ini. Baik, di sini izinkan saya sebagai Ketua Panitia Acara Webinar Kesehatan, yaitu bertema tentang edukasi bahaya merokok terhadap kejadian CA paru dan penyuluhan mawas diri dan deteksi dini tuberkulosis kelenjar anak, yaitu oleh kelompok 3 dan kelompok 45 KKL PPM Fakultas Kedokteran Umum Universitas Malahayati Angkatan 2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nita Sahara, spesialis patologi anatomi, selaku dokter pembimbing dan dokter fasilitator kami, yang mana tadi sudah berkesempatan hadir tetapi lagi ada sesuatu urgen sehingga nanti dia akan menyusul kembali. Baik, tidak lupa pula juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Dan tidak lupa pada panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dan kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Acara ini kita mulai. Demikian sambutan kali ini. Baik, terima kasih kepada Didi untuk sambutannya. Mungkin acara selanjutnya yaitu ada pretest, teman-teman. Mungkin yang nilainya tinggi nanti bakal dapat door prize juga, ada 5 orang. Nah, jadi untuk pretestnya ini ada 2 soal. Yang pertama tentang kanker paru dan juga tuberkulosis. Nah, untuk panitia bisa di-share linknya.
Baik teman-teman, kan di chat itu ada 2 link. Bisa diisi semua, siapa tahu beruntung ya, bisa dapat hadiah. Hadiahnya mobil. Mungkin saya tunggu sampai jam 15.12 ya. Baik, mungkin waktu sudah menunjukkan 15.12. Kita lanjut ke acara berikutnya. Nah, untuk pretest ini mungkin nanti yang menang bakal diumumin di grup ya, teman-teman. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ajeng, yaitu tentang mawas diri dan deteksi dini tuberkulosis kelenjar pada anak. Pada Ajeng, saya persilahkan.
Baik, PPT-nya sudah terlihat, mungkin bisa dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Iselina Susilo, perwakilan dari kelompok 3 KKL PPM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya merokok terhadap kejadian kanker paru. Nah, jadi sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak rokok itu apa? Jadi, rokok itu adalah silinder dari kertas berukuran dengan panjang antara 70 sampai 120 mm. Ini bervariasi di setiap negaranya. Dengan diameternya itu 10 mm yang berisi daun tembakau. Nah, kalau merokok itu adalah kegiatan membakar gulungan tembakau, kemudian menghirupnya melalui rokok atau melalui pipa, sehingga menimbulkan asap yang dapat dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mitos atau fakta sih kalau merokok itu bisa membuat orang kecanduan? Jawabannya itu adalah fakta. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam rokok itu terdapat kandungan nikotin. Nah, nikotin ini bersifat racun yang dapat mempengaruhi kinerja otak atau susunan saraf pusat. Nikotin ini bisa merangsang pengeluaran dopamin, jadi bisa menyebabkan perokok itu menjadi lebih senang dan akan mengulangi aktivitas merokoknya. Tapi kalau misalkan orang udah kecanduan itu, nanti tubuh itu akan membutuhkan kadar nikotin yang lebih tinggi untuk mencapai kepuasannya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia itu adalah negara berkembang dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia, yaitu pria mencapai 49,8 juta orang dan wanita 30,9 juta per orang. Dengan jumlah konsumsi rokok di Indonesia mencapai 1.675 batang per orang setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, Lampung menjadi provinsi tertinggi yang memiliki penduduk yang berusia 15 tahun ke atas merokok, sebesar 34,7%. Dari data ini, pada tahun 2019, persentase penduduk berumur 15-19 tahun yang merokok itu sebesar 10,54%, dan persentasenya itu naik pada tahun 2020 menjadi 10,61%, tetapi menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,98%. Nah, selanjutnya itu, apa aja sih bahaya merokok terhadap kesehatan? Yang pertama itu ada batuk. Nah, jadi batuk ini adalah efek pertama yang ditimbulkan karena merokok. Kenapa sih bisa terjadi batuk? Dikarenakan di tenggorokan itu ada saraf-saraf perasa yang sangat sensitif. Lalu yang kedua itu ada kanker paru. Kenapa bisa terjadi kanker paru? Dikarenakan tingginya nikotin yang ada di dalam paru yang menyebabkan kerja paru itu menjadi berat dikarenakan penggumpalan nikotin di dalam paru. Lalu di dalam rokok itu terdapat kandungan tar. Nah, tar ini adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Nah, kanker paru ini kan bisa disebabkan karena paparan dari karsinogeni. Lalu yang selanjutnya itu ada resiko sistem kardiovaskuler. Jadi, nikotin dan gas karbon dioksida dalam asap itu dapat merusak pembuluh darah yang menyebabkan penggumpalan darah dalam pembuluh darah. Ini akan mengganggu irama jantung. Nah, perokok juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung 3 kali lebih besar. Lalu selanjutnya itu ada impotensi. Nah, asap rokok yang terbawa langsung oleh darah itu akan menyebar langsung ke seluruh tubuh termasuk organ reproduksi. Nah, jadi racun di dalam nikotin ini akan membawa pengaruh terhadap spermatogenesis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kanker paru. Jadi kanker paru itu adalah semua penyakit keganasan di paru, mencakup keganasan yang berasal dari paru itu sendiri, primer maupun keganasan dari luar paru atau metastasis. Lalu
untuk penyebarannya itu, menurut WHO, kanker paru ini menempati peringkat pertama dalam jumlah kasus baru sebesar 2,94 juta kasus di seluruh dunia. Nah, kanker paru juga merupakan penyebab utama kematian akibat keganasan, yaitu sebesar 18,0% kematian dari total kematian akibat kanker. Di Indonesia juga paru itu jadi penyebab utama kematian. Nah, setiap jamnya ini 4 pasien didiagnosis dengan kanker paru dan 3 pasiennya meninggal karena kanker paru. Nah, terus angka kematian kanker paru di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di Asia dan di dunia. Kenapa bisa begini? Dikarenakan jumlah perokok di Indonesia itu menjadi salah satu tertinggi di dunia, yaitu 34% dari total penduduk menurut Riskesdas pada tahun 2015. Lalu apa sih penyebab dari kanker paru itu? Nah, untuk penyebab utamanya itu adalah kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini dampaknya sangat buruk, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, tapi perokok pasif ini memiliki resiko untuk terkena kanker paru ini lebih besar. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan sebanyak 25% zat berbahaya yang ada dalam rokok itu masuk ke dalam tubuh perokok, tapi 75%-nya itu akan beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke dalam tubuh orang sekitarnya. Nah, nanti kalau racunnya kehisap ini akan menyebabkan kanker paru. Lalu selanjutnya ada faktor resiko. Nah, faktor yang pertama itu kebiasaan merokok. Ini adalah penyebab utama dari kanker paru. Lalu yang kedua itu ada faktor usia. Faktor usia ini biasanya terjadi pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Selanjutnya ada faktor genetik atau riwayat kanker paru pada keluarganya. Lalu selanjutnya ada faktor karsinogenik. Bisa karena terpapar zat kimia, radiasi, virus, hormon, maupun iritasi kronis. Dan selanjutnya itu ada gaya hidup. Biasanya gaya hidup ini karena sering terpapar asap rokok. Nah, untuk gejala umum kanker paru yang pertama batuk terus-menerus, sulit sembuh, lalu batuknya berdarah, suaranya jadi serak, mengi atau sesak napas, nyeri di bagian dada, mudah kelelahan, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya penyakit kanker paru. Yang pertama itu kita bisa melakukan menghindari faktor resiko dengan berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Lalu kita juga bisa mengkonsumsi makanan sehat dan melakukan olahraga secara teratur. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ajeng yang sudah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau bertanya langsung ya nanti. Mungkin lanjut dulu ke materi selanjutnya, yaitu mawas diri dan deteksi dini tuberkulosis kelenjar pada anak yang akan disampaikan oleh Yogi. Kepada saudara Yogi, saya persilahkan. Mungkin Karni bisa bantu share screen. Baik, terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin menyampaikan materi yaitu tentang mawas diri dan deteksi dini tuberkulosis kelenjar pada anak. Lanjut nih. Nah, untuk kelompok 45 itu ada saya sendiri, terus ada Yuni Sapira dan juga ada Fitria Karmi. Lanjut. Nah, ini ada kata-kata sedikit. Oh, udah lanjut ya. Ya udah. Selanjutnya adalah hasil sensus penduduk oleh BPS Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 itu sebanyak 27,94% dari penduduk Indonesia adalah generasi Z atau Gen Z. Apa itu Gen Z? Nah, jadi Gen Z itu adalah penduduk Indonesia kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Nah, dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, Gen Z adalah penggerak utama semua elemen tadi. Nah, jadi harus memiliki kualitas kesehatan yang bagus di usia produktif nanti. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah tuberkulosis kelenjar anak. Nah, jadi tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh salah satu bakteri ya, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Nah, untuk tuberkulosis itu tidak hanya terjadi di paru-paru ya. Biasanya kan kita yang kita tahu terjadi di paru-paru ya. Nah, bisa juga terjadi di organ lain. Salah satunya adalah di kelenjar getah bening. Nah, untuk tuberkulosis juga kelenjar anak ini itu merupakan infeksi kelenjar getah bening oleh bakteri TB yang mengenai anak biasanya usia 0 sampai 14 tahun. Lanjut. Nah, untuk kasus TB ya. Nah, untuk kasus TB, estimasi kasus TB itu ada 845.000. Nah, untuk kasus TB yang tidak terlaporkan itu ada 35%. Untuk kasus TB anak itu untuk kematian juga kematian akibat TB itu ada 11,993%. Lanjut. Nah, untuk bakteri Mycobacterium tuberculosis itu bisa menyebar melalui udara yang sudah tercemar oleh bakteri TB. Lanjut. Nah, bisa kita lihat tanda dan juga gejala pada tuberkulosis ini ya. Nah, yang pertama itu munculnya benjolan pada area KGB di leher di bawah rahang. Yang kedua itu ada penurunan berat badan tanpa sebab. Nah, kalau penurunan berat badan pastinya ada masalah juga dengan nafsu makannya. Pastinya nafsu makannya berkurang. Nah, beda kalau orang dewasa itu kena TB itu gejala umumnya itu ada batuk-batuk. Nah, beda dengan anak-anak. Biasa anak-anak itu salah satunya adalah nafsu makan itu yang berkurang atau hilang nafsu makannya. Nah, apabila nafsu makan itu berkurang kan pastinya membuat anak ini itu pertumbuhan itu terhambat dan juga tubuhnya itu lebih kecil daripada kan teman-teman seusianya itu kan. Nah, untuk permasalahan di sini kan ada permasalahan berat badan. Jadi berat badan itu untuk berat badan tuberkulosis pada anak ini itu biasanya akan turun 2 sampai 3 bulan itu berturut-turut. Nah, itu tanpa sebab dan juga tanpa alasan yang jelas ya. Nah, dan juga dalam beberapa kasus tuberkulosis ini juga ya pada anak itu biasanya berat badannya itu pastinya tidak naik dalam 1 bulan. Nah, walaupun anak itu sudah menjalani upaya perbaikan gizi yang sesuai. Dan juga biasanya disertai dengan demam. Nah, demam itu biasanya tidak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu. Dan juga berkali-kali kena demam. Nah, demam itu akan dalam kurun waktu beberapa minggu, misalkan panasnya naik turun gitu. Nah, di sini juga disertai dengan batuk. Nah, disertai dengan batuknya itu yang tidak kunjung sembuh. Nah, dan juga itu tambah parah selama lebih dari 3 minggu. Selanjutnya, anaknya itu lemas dan kurang aktif, tidak seperti teman sebayanya. Dan terus juga yang keempat, tubuh merasa tidak nyaman dan berkeringat pada malam hari. Lanjut. Nah, bisa kita lihat ya, salah satu benjolan pada area leher penderita TB ya. Nah, biasanya ada pada benjolan di lehernya nih. Biasanya kayak bentuk bulat gitu nih. Lanjut. Nah, untuk faktor risikonya itu ada faktor risiko tinggal atau berpergian di daerah dengan kasus kejadian TBC yang tertinggi. Nah, bisa lihat salah satunya di Afrika, Eropa Timur, dan juga Rusia. Terus juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk. Nah, pasti sistem imun lah ya. Nah, jadi bukan berarti kita hanya di tempat yang banyak kasus TB-nya ya. Nah, beberapa orang juga dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya itu yang buruk, nah itu berpeluang lebih besar untuk menderita TBC ini. Nah, dibandingkan orang biasa. Nah, apabila misalkan terjadinya penurunan sistem imun tubuh, nah serangan infeksi dari luar itu tidak dapat ditangani ya, karena sistem kekebalan tubuh itu kan lemah. Nah, sehingga diseranglah oleh bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Terus juga ada merokok dan minuman beralkohol. Nah, kenapa berbahaya? Nah, kita lihat faktor risiko. Bukan hanya buat TB aja ya, banyak penyakit lain merokok juga minum alkohol itu tidak baik. Nah, faktor risikonya itu
itu untuk rokok dan juga alkohol itu bisa berkembang, memicu berkembangnya bakteri tuberkulosis itu di kelenjar getah bening. Nah, itu adalah rokok. Nah, misalkan alkohol serta obat-obatan kayak rekreasional seperti narkoba itu juga bahaya. Nah, zat-zat yang berbahaya juga yang terdapat dari rokok itu tadi, alkohol dan juga obat-obatan. Nah, itu tersebut itu bisa melemahkan, nah itu tadi sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita. Nah, berarti artinya peluang kita itu untuk menderita tuberkulosis itu tadi, tuberkulosis getah bening itu dapat meningkat. Lanjut. Nah, ada komplikasi, itu ada dua, itu ada skrapuloderma. Nah, itu akibatnya pecahnya penjualan pada area TB sehingga menyebabkan tukak. Yang kedua itu sepsis. Nah, untuk sepsis, komplikasi gawat darurat di mana dapat menyebabkan berbagai perubahan yang merusak sistem organ, kegagalan organ, bahkan kematian. Nah, lanjut. Nah, bisa dilihat ya. Jadi skrapuloderma itu beda ya sama yang tadi kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening tadi kan itu masih belum pecah ya. Nah, kalau skrapuloderma ini itu pecah. Dia udah pecah. Nah, bisa lihat gambarnya. Nah, lanjut. Nah, untuk diagnosanya itu pen needle aspiration biopsi. Nah, suatu itu adalah suatu metode untuk pengambilan spesimen menggunakan jarum halus yang dilakukan oleh ahli patologi anatomi atau PA untuk deteksi dini TB kelenjar. Lanjut. Nah, untuk pencegahannya yang pertama itu adalah diam di rumah dan upayakan agar tidak bekerja, sekolah atau tidur dalam satu ruangan dengan orang lain saat beberapa minggu pertama melakukan pengobatan TBC. Nah, yang kedua itu menjaga sirkulasi udara. Bakteri TB itu lebih mudah tersebar di dalam ruangan kecil, nah yang tertutup pada udara yang tidak bersirkulasi. Nah, yang ketiga, tutup mulut saat batuk. Gunakan tisu untuk menutupi mulut saat batuk atau bersin, lalu buang ke tempat sampah. Nah, yang terakhir itu menggunakan masker, apalagi waktu keadaan kayak gini itu wajib menggunakan masker. Lanjut. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yogi dan juga Ajeng selaku pemateri. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Jadi dibuka dua pertanyaan ya, dua pertanyaan buat materi pertama dan dua pertanyaan lagi buat materi kedua. Nah, ini ada chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya Kak, apakah gejala TB pada anak dan orang dewasa berbeda? Mungkin bisa dijawab pada Yogi atau Karni. Bersilahkan. Saya izin menjawab ya pertanyaan satu ini ya. Nah, jadi apakah berbeda ya anak pada sama dewasa ya? Ya pastinya beda kan. Nah, dari gejalanya. Nah, tadi kan dia ngomongin gejala-gejalanya kan. Yang pertama itu gejala TB pada anak itu tidak khas dan juga dapat disebabkan oleh penyakit lain juga. Nah, untuk gejala penyakit TB pada anak itu dapat bervariasi tergantung pada usia. Namun gejala paling sering muncul itu misalkan demam, menggigil, juga batuk-batuk, tubuh lesu, membengkakkan kelenjar tadi itu, pertumbuhan tubuhnya itu terlambat, juga penurunan berat badan. Nah, beda dengan dewasa. Nah, kalau dewasa biasanya mengalami tanda-tanda yang sama dengan gejala TBC pada anak. Namun gejala itu biasanya dengan kondisi misalkan batuk lebih dari 3 minggu, batuk dengan dahak bercampur darah, terus juga nyeri dada, mudah lelah, terus penurunan nafsu makan, juga berat badan, demam yang tidak kunjung turun, dan juga berkeringat pada malam hari. Mungkin cukup sih. Baik, terima kasih Yogi. Jadi kesimpulannya TB pada anak dan dewasa itu berbeda. Nah, kalau TB ke anak itu lebih ke
mirip sama gejala lain, nggak kayak TB khas pada dewasa gitu. Gimana untuk Kapita, apakah cukup? Oh, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada jawabannya juga. Mungkin lanjut ke soal selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal. Assalamualaikum. Izin bertanya, Kak, jika telat atau mengabaikan penyakit TB pada anak, apakah risiko yang mungkin terjadi? Nah, hal ini dapat mengakibatkan beberapa kondisi seperti timbulnya resistensi obat, yaitu suatu kondisi kuman penyebab TBC menjadi kebal terhadap obat OAT. Nah, sehingga TBC sulit diobati, terjadi penyebaran penyakit ke organ lain seperti kelenjar getah bening, kandungan dan otak dan organ lain. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Karni. Jadi kalau emang mengabaikan TB itu kan kita udah pasti kayak lebih resisten obat, terus bisa juga nyebabin penyakit yang lain, apalagi kalau nggak ditangani secepatnya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, oke. Baik, ini ada soal juga dari Berta. Ya, dari Berta. Izin bertanya, Kak, apakah yang terkena CA paru dapat sembuh total? Mungkin untuk Ajeng, Didi, atau Ahmad Murtado atau Agil bisa menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Berta. Jadi untuk kanker paru sendiri itu pada tahun 2013 di Rumah Sakit Darmais banyaknya pasien kanker paru itu diagnosis pada stage lanjut, yaitu pada stage 3 ataupun 4. Jadi pada saat keadaannya itu sudah parah. Nah, apakah bisa sembuh total atau tidak? Jawabannya itu sepertinya tidak, dikarenakan pasien kanker paru itu telah mengalami perubahan autoimun dan terjadi regenerasi sel yang membuat kanker paru itu tidak bisa sembuh total. Tapi beberapa pengobatan seperti kombinasi dari pembedahan, kemoterapi, terapi radiasi, atau metode eksperimental baru ini bisa membuat kondisinya lebih baik. Dan juga jika deteksinya lebih dini, mungkin angka bertahan hidupnya itu bisa 40-50% itu bisa sampai 5 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih kepada Ajeng. Untuk Berta, bagaimana dengan jawabannya? Baik, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan satunya, ini dari Ilham Good. Izin bertanya, Kak, apakah pada TB kelenjar getah bening sudah pasti terkena di TB paru? Mungkin untuk Yogi atau Karni, saya menjawab. Nah, mungkin izin membantu menjawab. Nah, jadi kalau apakah TB itu udah pasti terkena kalau udah kelenjar getah bening, apakah parunya juga kena? Itu belum pasti, karena kan TB paru ini menyebar lewat bisa lewat
langsung ke paru lewat udara, terus bisa juga ke kelenjar getah beningnya tuh. Nah kalau misalnya dia di kena paru, belum tentu dia ke kelenjar getah bening. Itu juga sebaliknya gitu. Itu sih dari aku. Mungkin Yogi atau Karmi mau menambahkan atau cukup? Mungkin dari Ilham Good, apakah puas dengan jawabannya? Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk mungkin sudah cukup ya teman-teman. Mungkin yang bertanya di chat nanti bisa langsung PC aku aja buat dapat jawabannya. Jadi kayak untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke post test. Nah, untuk post testnya nanti juga bakal dapat door prize buat yang paling tinggi, sama mungkin sama penanyanya juga nanti bakal dapat. Nah, jadi post testnya juga pada panitia boleh tolong share. Soalnya gampang juga, bisa dijawab teman-teman. Baik teman-teman, mungkin jam 15.45 bisa dikumpul prosesnya. Yang belum absen jangan lupa isi absen. Sebelumnya selamat datang dokter. Terima kasih sudah hadir di penyuluhan kami. Iya, selamat ya. Ini udah mulai belum toh? Ya ampun saya terlambat, maaf ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 dan 45 dokter. Sudah materi, sudah pretest, tinggal post test lagi dokter. 45 juga udah? Sudah dokter. Oke, nanti saya lihat video rekamannya ya. Baik dokter. Terima kasih dokter. Ya, sebelum selesai kita screenshot dulu untuk bukti absensi ya, selain pakai Google Form. Kalian pakai Google Form? Iya dokter, pakai Google Form. Iya, lagi post test ya? Iya dokter. Ya kalau udah selesai post test nanti baru kita foto ya. Baik dokter, terima kasih.
Baik, untuk waktunya ada 1 menit lagi. Kalau udah boleh dikumpul. Baik, waktu sudah menunjukkan 15.45. Terima kasih yang sudah mengikuti acara ini. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi foto atau dokumentasi. Kepada Fitria Karni bisa dibantu screenshot. Yang belum on cam boleh on cam, teman-teman. Kita mau foto bareng. Oke, ada 2 slide ya. Oke, Kak. Oke. Ini gue slide berapa, Mi? Slide pertama. Oke. Slide kedua. Oke, terima kasih. Adekku, kalau apa itu namanya? Kalau mau ke kegiatan itu pakai PPT-nya, PPT kelompok 3, PPT kelompok 45 gitu. Bukan foto muka kita, PPT-nya mana? Baik, dokter. Ngapain foto muka kita nggak laku? Mungkin bisa ditolong dibantu share screen. Share screen dulu, ada foto, terus apa kegiatannya itu loh PPT-nya. Baik, mungkin bisa Oke, udah on cam semua yuk, Rizaul on cam. Minta tolong teman-temannya tuh. Yuk. Baru nih, ini kelompok 3. Siapa tuh yang tugas di screenshot tuh? Fitri ya? Kami Baik, bisa dokter. screenshot. Ya, oke. Udah belum? 1, 2. Oke, sudah yang Baik, untuk PPT satunya lagi. Satunya. Mungkin bisa di screenshot. baik. 1, 2, 3.
Sudah, dokter? Oke, sudah selesai. Yuk ditutup. Terus nanti saya kasih arahan ke kelompok 3 dan 45 ya. Silakan ditutup. Kemudian yang bukan kelompok 3 dan 45 silakan keluar. Terima kasih atas partisipasinya ya. Nah, baik, terima kasih kepada Dr. Nita Sahara yang sudah membuat waktunya hadir, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Jika ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman boleh keluar. Mungkin untuk door prize-nya bisa diumumin di grup. Terima kasih.